terus bersama-sama dan kita semua lah ya. Thank you semuanya. Saya senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini untuk share firman Tuhan, berbagi kepada saudara dan saya, kepada saudara-saudara sekalian. Kita belajar sama-sama begitu ya. Di satu sisi firman Tuhan selalu mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, terutama kita yang letih lesu berbeban berat. Mari senantiasa datang kepada Tuhan gitu. Dan kekristenan kita adalah kekristenan yang kita bisa senantiasa datang kepada Tuhan, tapi juga kekristenan kita adalah kekristenan yang punya prinsip-prinsip dasar yang itulah yang menggerakkan semuanya begitu. Paulus mengatakan kalau Kristus nggak bangkit, nggak ada gunanya kita kebaktian, nggak ada gunanya kita percaya kepada Yesus, nggak ada gunanya pemberitaan firman gitu. Itu kenapa betapa hal-hal basic, hal-hal prinsip itu begitu penting. Mengapa? Karena itu hal-hal yang prinsip itu gitu kan, yang menyebabkan kita bisa berjalan di dalam iman kita kepada Tuhan, bahkan kita bisa berjalan di dalam kemenangan, kita bisa berjalan dengan tujuan yang dari Tuhan buat kita. Betul tidak saudara? Itu yang paling dasar dari kekristenan adalah apa yang kita rayakan pada waktu Jumat Agung, pada waktu kematian dan kebangkitan Yesus. Itu kan yang paling utama kan. Kalau Yesus nggak mati, begitu ya, kita terus hidup di dalam dosa. Tapi Yesus mati, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, gitu. Yesus naik ke surga, memberikan pengharapan kepada kita. Gitu. Tidakkah itu yang menjadi dasar utama dari kekristenan kita? Pengharapan itu selalu ada karena kita tahu kita punya Tuhan yang pernah disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Nah setelah itu serinya adalah berbicara mengenai ini di upper room, from the upper room, mengenai pencurahan Roh Kudus. Nah ini juga dasar. Ini berbicara mengenai Roh Kudus kan, gitu. Saudaraku, kalau cuma untuk percaya Yesus saja, terus kita bisa naik ke surga, ini from the upper room ini nggak diperlukan, saudara. Tetapi persoalannya setelah kita terima Tuhan Yesus, kita masih menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, tapi juga penuh dengan visi, penuh dengan misi, penuh dengan tujuan kan. Itu kenapa ada cerita ini from the upper room. Jadi setelah Yesus bangkit, sebenarnya bahasa saya gini, Yesus bangkit ya. Kalau Yesus nggak mau pusing ya udah, ajak aja semua orang yang percaya, ikut aja semua naik ke surga. Selesai. Dan persoalannya bagaimana dengan kita, begitu kan? Tapi enggak, ada cerita ini kemudian from the upper room. Nah kita udah beberapa minggu berbicara mengenai ini, ya kan? Pertama kali waktu kita bicara mengenai ini, kita bicara mengenai Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid, yang membuat murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan itulah permulaan sebenarnya dari spiritual breakthrough. Begitu. Waktu Pak Petra mau khotbahkan ini, Pak Petra kasih yang minggu pertama di dalam tema ini, Pak Petra di Kuningan kasih judulnya spiritual breakthrough, yang dimulai dengan ini, dengan pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid dan juga kemudian kepada orang percaya. Begitu. Pencurahan Roh Kudus datang, Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya, kemudian orang-orang berbahasa roh, kemudian orang-orang bernubuat, kemudian terjadilah kegemparan begitu ya. Begitu. Nah seringkali kalau berhenti cuma sampai di situ, berhenti sampai di pencurahan Roh Kudus, akhirnya faktor itu yang menjadi penekanan, gitu. Padahal nggak berhenti sampai di situ kan, begitu. Betul, mulai dari situ, dari Roh Kudus yang turun, yang membaptis kita, yang memenuhi kita. Kemudian di minggu yang kedua di dalam tema ini kita belajar mengenai bagaimana karena dipenuhi Roh Kudus, murid-murid terbakar untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang. Tetapi akibat murid-murid memberitakan Yesus kepada orang-orang, murid-murid dianiaya, murid-murid ditangkap, murid-murid dimasukkan ke dalam penjara. Begitu. Dan somehow di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan, dari tantangan, dari masalah. Iya kan? Tuhan bisa aja menghindarkan kita, menghindarkan murid-murid dari penjara, tetapi somehow tidak dilakukan. Tuhan bisa aja membuat saudara gak pernah sakit,
Tapi somehow itu tidak terjadi. Tuhan bisa aja membuat saudara tidak pernah mengalami masalah keuangan. Kalau Tuhan mau, bisa nggak? Bisa. Tapi somehow itu tidak terjadi. Artinya Tuhan izinkan. Kan begitu, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam hidup. Tetapi cerita di dalam minggu yang kedua mengenai Dia Perum ini, karena ada Roh Kudus di dalam kita, sama Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan, tapi di tengah-tengah penderitaan Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul nggak? Sama walaupun kita menderita, walaupun kita susah, bukan cuma Tuhan menyertai kita, Tuhan mengintervensi apa yang sedang kita alami tersebut. Dan begitu. Nah, kemudian minggu lalu ceritanya berbicara mengenai perjumpaan Paulus dengan Yesus di dalam perjalanan Paulus untuk menangkap orang-orang percaya. Betul ya? Jadi Paulus berubah melalui perjumpaannya dengan Yesus. Dan itu begitu penting, karena Paulus orang yang begitu marah gitu ya, mau menangkap, mau memenjarakan, mau membunuh begitu. Bahkan di dalam cerita mungkin tidak di Korban, tapi ada cerita mengenai Stefanus kan. Stefanus yang dirajam batu sama orang-orang, Paulus ada di situ, dan dikatakan Paulus setuju Stefanus dilempari batu sampai mati. Gitu. Dan Paulus yang begitu penuh dengan amarah, tapi kemudian ketemu Yesus, berubah dia. Ya. Jadi di dalam konteks sebelumnya, mana ada bahasa kasih buat Paulus? Nggak ada. Yang ada bahasa apa? Tegakkan kebenaran, maksudnya tegakkan hukum. Begitu orang melanggar hukum, tangkap, penjarakan, bunuh, lempari batu dia sampai mati. Itu bahasanya Paulus. Ini nggak usah aja deh. Saya kalau lagi kepenuhan Roh Kudus bisa jatuh ini. Thank you. Poin saya adalah Paulus berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tidakkah mengenai buah-buah roh itu kata-kata dari Paulus? Tidakkah kata-kata mengenai kasih itu sabar, kasih itu, waduh, itu keluar dari Paulus? Perubahan yang terjadi mulai perjumpaannya dengan Yesus. Nah, ini semua dimulai dari peristiwa ini. Betapa jadi ini dasar yang sangat penting bagi kita. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan dengan judul temanya adalah Extraordinary Miracles. Begitu. Jadi mujizat yang luar biasa. Begitu. Nah, siapa di sini nggak mau mujizat? Semua mau mujizat, ya. Saya juga mau mujizat. Atau kalau tidak mujizat buat kita, kita pengen lihat mujizat. Ya kan? Pengen nggak? Pengen, benar gitu. Kita mujizat, melihat mujizat. Kalau tidak mengalami mujizat, mujizat itu bukan tapi memang mujizat itu kebutuhan kita. Kita sering membutuhkan itu, kita perlu mujizat. Tetapi mujizat betul-betul menjadi sesuatu yang menarik, daya tarik yang luar biasa. Salah nggak? Kalau mujizat jadi daya tarik yang luar biasa, salah nggak saudara? Wah, saudara terlalu diam. Perkenalan ini kurang lama rupanya. Mujizat menjadi daya tarik yang luar biasa. Mujizat seringkali betul-betul menjadi itu kenapa di gereja mau bikin rame, wah ini kebaktian gak rame-rame nih gitu. Terus udahlah kita bikin kebaktian kesembuhan ilahi gitu kan. Mujizat. Tetapi sebenarnya salah nggak? Kalau mujizat menjadi daya tarik yang luar biasa. Di satu sisi buat saya tidak salah. Tidak salah dengan mujizat. Karena memang mujizat masih tetap terjadi kok. Betul ya? Mujizat masih terjadi. Mujizat dari Tuhan masih terus terjadi. Dan kita bisa berharap, kita bisa beriman mengalami mujizat. Pun di dalam situasi kehidupan saudara pada saat ini, apa yang sedang saudara rasakan, saudara alami, mungkin saudara perlu mujizat. Berdoa, percaya Tuhan untuk mujizat. Mujizat masih terjadi karena mujizat tetap dilakukan oleh Tuhan yang sama. Nah, cerita mengenai ini, Extraordinary Miracles ini, mujizat yang luar biasa ini pada hari ini diambil dari cerita di Kisah Para Rasul pasal 19. Dan kenapa ada kata-kata Extraordinary Miracles ini? Karena saya langsung lihat ayat 11 dulu.
Kalau saudara perhatikan ayat 11 katakan begini. Melalui tangan Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa yang melakukannya? Allah. Melalui siapa? Tangan Paulus. Mujizat itu seperti apa? Luar biasa. Dan untuk lebih meyakinkan, untuk lebih memperlihatkan kepada saudara betapa mujizat ini adalah mujizat yang luar biasa, di 12 dikatakan begini. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya, sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus itu, meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Betul nggak itu luar biasa? Luar biasa, saudara. Mujizat yang Tuhan lakukan melalui Paulus itu luar biasa. Dan itu disampaikan jelas di sini. Tetapi poinnya bagi kita adalah, bagi saudara dan saya adalah, kalau kita baca di dalam kisah 19 ini, apakah mujizat yang terjadi ini menjadi pusat dari pesan yang disampaikan kisah para rasul 19 ini? Ini pusat dari pesan kisah 19 bukan? Mujizat yang luar biasa. Kalau kisah 19 ini, mujizat yang luar biasa ini menjadi pusat dari pesan Paulus, berarti ini perlu ditekankan, ini perlu ditiru, ini perlu dilakukan. Gitu. Jadi yang pertama saya lupa bawa sapu tangan. Jadi kalau ini benar-benar menjadi pusatnya, kita perlu mungkin berdoa atau apa pakai sapu tangan. Dan saudara lihat nggak ada kebaktian yang sapu tangannya wow gitu ya, bukan cuma sapu tangan, karena di sini kan dibilang kan apa aja yang pernah nempel, pernah kena dengan Paulus kan. Jadi saya pernah lihat kebaktian yang ada hamba Tuhannya di tengah-tengah kebaktian, tiba-tiba dia buka jasnya, begitu ya, saya pikir dia kepanasan, tapi enggak, dia lempar jasnya ke orang. Dan tapi betul digambar di dalam kebaktian yang saya tahu kalau itu orang kena jasnya itu jatuh, saudara. Nggak tahu jatuh kaget atau betul jatuh karena, tapi betul. Gitu, tapi pernah kan saya juga bukan ngomong hakim yang seperti itu, macam-macam loh saudara, macam-macam loh. Saya baru aja lihat juga, itulah akibat dari COVID kali ya. Saya baru lihat kebaktian di YouTube, begitu ada hamba Tuhan sekarang, dan ini tanpa bermaksud menghakimi, bukan, ya, bukan, nggak ada maksud di situ. Tetapi ada hamba Tuhan di tengah-tengah khotbah tiba-tiba dia keluarkan spray. Spraynya itu kayak botol desinfektan, jadi nggak besar. Begitu ya, dia keluarkan botol spray, terus dihampiri jemaat, terus disemprot pakai spray. betul, disemprot pakai spray itu, yang disemprot langsung jatuh, saudara. Begitu, terus dia semprot lagi yang lain, begitu ya. Jadi satu pertunjukan, begitu. Dan mungkin apa yang terjadi ini juga jadi pertunjukan. Dan ini disampaikan mujizatnya betul-betul luar biasa. Diberi contoh sampai kepada cerita sapu tangan Paulus begitu ya. Paulusnya nggak perlu datang, sapu tangannya aja yang diedarin dibawa bisa nyembuhin orang. Tapi pertanyaan saya, apakah ini yang ditekankan? Apakah ini pusat dari apa yang diajarkan di kisah 9? Gitu. Karena kalau ini yang jadi pusat, kita perlu melakukan itu. Tapi apakah ini pusatnya? Dari pemberitaannya? Dan kita lihat sekarang mulai dari ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi Paulus ini punya semangat yang luar biasa di dalam memberitakan tentang Yesus. Di situ kemudian didapatinya beberapa murid. Dan katanya kepada mereka, begitu ya, kata Paulus waktu dia jumpai beberapa murid di Efesus, Paulus mengatakan begini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Tetapi mereka menjawab, ya belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah ini berarti ada yang salah dari yang mereka terima, betul nggak? Karena nggak ada pemberitaan Injil tanpa kita memberitakan dari tunggal. Nggak pernah itu terjadi, saudara. Ya, jadi nggak mungkin kita cerita tentang Yesus doang, nggak mungkin kita cuma cerita tentang Bapa doang, tapi juga nggak mungkin kita cerita tentang Roh Kudus doang. Saudara dibaptis, yang sudah dibaptis air, baptis dalam nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul nggak? Pemberitaan Injil, betul Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi selalu bagian dari Tritunggal. Dan sama yang mereka terima
Mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Itu yang dibilang. Nah, ini saya nggak tulis. Tapi kemudian jadi Paulus jadi tanya kan, loh kalau gitu kan, Paulus tanya gitu, dengan baptisan apa kamu dibaptis? Kemudian mereka jawab begini, dengan baptisan Yohanes. Terus Paulus bilangnya begini, saudara, Yohanes baptis dengan baptisan taubat. Ini terjemahan yang baru ya, nggak sering. Tapi Paulus jelaskan gini, Yohanes itu baptis dengan baptisan taubat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan kemudian Paulus mengarahkan mereka bahwa baptisan yang mereka lakukan itu bukanlah baptisan yang sesungguhnya. Karena kemudian dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Begitu. Jadi mereka dibaptis, baru dibaptis lagi. Artinya baptisan yang pertama itu bukan baptisan yang benar. Tidak ada baptisan yang tidak melibatkan Allah Tritunggal. Jadi kalau tidak melibatkan Allah Tritunggal, dia belum dibaptis sebetulnya. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Jadi kemudian mereka dibaptis air, baru nih beneran mereka dibaptis air. Begitu. Dan setelah itu, gitu. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Lihat nggak? Jadi setelah cerita baptisan air, saya nggak tulis di ayat 5-nya ya, tapi ayat 5-nya katakan begitu. Jadi Paulus membaptis lagi mereka. Kemudian setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus kali ini, Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Di terjemahan Alkitab yang lama bahasa roh, tapi di terjemahan yang baru dipakai kata bahasa lidah dan bernubuat. Dan mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Artinya ini peristiwa yang mengingatkan kepada peristiwa di Upper Room, betul nggak? Apalagi daripada kalian jumlahnya kira-kira 12. Kenapa mesti dikasih tahu 12? Karena paling tidak mengingatkan murid Yesus dulu kan 12, betul enggak? Jadi ini peristiwa yang terjadi seperti apa yang terjadi di Upper Room. Berarti peristiwa yang terjadi di Upper Room, yang terjadi kemudian dan terjadi selanjutnya, ini penting. Betapa kita perlu percaya kepada Yesus, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kemudian kita ditumpangkan tangan dan kita menerima Roh Kudus. Dan di sini dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Itu dasarnya. Jadi saya kembali lagi, ini dasarnya, ini penting. Nah, tapi kemudian akan terjebak lagi di situ. Ini yang paling penting kan? Kalau berita sampai di sini, maka penekanan bahasa roh itu menjadi begitu signifikan, begitu penting. Itulah kenapa kadang-kadang, saudara pernah dengar ada orang yang mengajarkan, ada pengajaran supaya bisa berbahasa roh. Bahasa roh nggak bisa diajarkan. Itu dari Tuhan. Begitu kan? Tetapi ini penting, saya katakan ini penting, dan ini terjadi, dan ini menjadi dasarnya. Karena Roh Kudus yang menjadi motornya, betul. Tapi tidak berhenti sampai di sini, sampai cerita mengenai berbahasa roh. Karena kemudian dilanjutkan. Dan ini yang juga terus penting. Apa yang terjadi setelah kepenuhan Roh Kudus? Dan tidakkah itu perjalanan kehidupan kita juga? Bahwa kehidupan kita tidak berhenti cuma sampai diterima Yesus. Kehidupan kita tidak berhenti sampai kepada kita dipenuhi Roh Kudus. Kemudian apa ceritanya? Setelah itu apa ceritanya? By the way, kita punya dasar, kita punya prinsip, kita mengajar mengenai baptisan Roh Kudus. Kita punya prinsip, kita punya dasar mengenai berdoa di dalam bahasa roh. Dan saya mau mendorong saudara yang belum berdoa bahasa roh, saudara datang kepada pemimpin, kepada gembala, dan tanyakan mengenai hal ini. Karena bahasa roh itu menjadi tanda dari orang yang dibaptis Roh Kudus, dan bahasa roh itu sangat membantu, sangat menolong kita semua. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ perjalanannya. Apa yang diceritakan setelah kepenuhan Roh Kudus? Apa yang diceritakan di dalam cerita ini setelah kepenuhan Roh Kudus? Nah, yang dilanjutnya ini bukan cerita-cerita yang sensasional, yang supranatural, gitu kan? Kita cenderungnya pengennya begitu ya. Tapi bukan itu loh yang terjadi. Gitu. Saya tidak mengatakan yang supranatural itu salah atau tidak boleh, enggak. Gitu. Saya tidak mengatakan holy laughter itu nggak boleh. Saya juga tidak mengatakan holy laughter itu bukan dari Tuhan. Begitu. Tetapi penekanannya bukan ke situ.
Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus, betapa pentingnya berbahasa roh. Tapi setelah itu move on-nya, yang terjadi setelah itu, ayat 8 dikatakan begini. Selama 3 bulan, Paulus bukan melatih orang-orang mendemonstrasikan bahasa roh, berlatih orang-orang untuk mendemonstrasikan bahkan karunia Roh Kudus. Tapi tetap saya mau katakan karunia Roh Kudus penting, betul ya? Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Paulus. Tapi selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan berbicara, mengajar dengan berani, serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, memberitakan, mengajarkan firman Allah. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, pada waktu masuk lebih dalam lagi, pada waktu Paulus mulai mengajarkan firman Allah, nah di sini baru mulai terjadi perpecahan. Perpecahan artinya, kalau saudara lihat 9, namun ada beberapa orang yang keras hatinya, yang nggak mau menerima pemberitaan Paulus, nggak mau memberita pengajaran firman Tuhan. Sampai dibaptisan Roh Kudus, oke. Sampai berbahasa roh, oke. Dan mau hide di situ, oke. Dan rasanya mau. Tapi pada waktu lebih dalam, pada waktu firman diberitakan, waktu firman diajarkan, nah mulai di sini saringannya kan, ada orang yang keras yang tidak mau menerima pengajaran selanjutnya dari Paulus. Dikatakan keras hatinya, kemudian dikatakan mereka tidak mau diyakinkan, malah jadi salah deh kan, dia kan? Karena dikatakan begini, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu dikatakan Paulus meninggalkan mereka yang keras, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima, bahkan mengumpat jalan Tuhan, gitu kan? Paulus memisahkan mereka. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya. Jadi yang mau percaya, yang mau menerima, yang mau dilembutkan hatinya oleh firman Tuhan, memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus, dan hal itu dilakukannya selama 2 tahun. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi setelah cerita kepenuhan Roh Kudus, setelah terima baptisan Roh Kudus, Paulus mengajarkan firman Tuhan dan dia melakukannya selama 2 tahun. Pengajaran mengenai firman Tuhan. Tidak berfokus kepada bahasa roh, pada mujizat, tetapi berfokus kepada firman. Saya mau kita mengerti ini, bahwa di dalam perjalanan kerohanian kita, setiap hari saya berdoa bahasa roh. Saudara mau mesti mengerti bahwa bukan artinya saya mengabaikan, tidak. Saya tidak mungkin tidak berdoa bahasa roh. Di dalam devotion pribadi saya setiap hari, saya baca firman Tuhan, saya berbahasa roh cukup lama. Kemudian saya berdoa bahasa roh, saya juga berdoa biasa dengan kata-kata saya kepada Tuhan, gitu ya. Tetapi kemudian perlu firman Tuhan. Setelah kepenuhan Roh Kudus, para murid-murid diajar oleh Paulus firman Tuhan selama 2 tahun kan. Jadi kembali lagi fokusnya setelah itu kepada firman Tuhan. Jadi proses yang terjadi, sorry kalau saya jadi lama nih, jadi ngajar saya, mesti khotbah ya. Tapi proses yang terjadi adalah, yang pertama dipisahkan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi orang-orang yang mengeraskan hati, ya udahlah, terus gimana dia keras, saya nggak mau percaya, ya kan? Udahlah, bukan urusan kita lah. Dan saya percaya saudara bukan golongan orang yang begitu kan? Karena kalau golongan orang yang mengeraskan hati, pasti saudara nggak ada pada pagi hari ini. Tetapi karena ini saya nggak mau saudara kehilangan hal yang terbaik ini. Karena saudara sudah tidak mengeraskan hati, karena saudara sudah melembutkan hati, karena saudara sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada apa yang Dia lakukan, membuka hati saudara bagi Dia. Ayo lanjut terus. Dipisahkan untuk mendengar firman Tuhan selama 2 tahun, dan firman Tuhan makin tersebar. Dan kemudian memang setelah itu yang terjadi, jadi proses terjadi yang pertama, kemudian yang kedua, orang-orang itu mengalami mujizat Allah yang luar biasa melalui tangan Paulus. Tadi kita sudah lihat ada baptisan Roh Kudus, begitu. Dan juga ada pemberitaan firman. Bahkan sapu tangan Paulus tadi melenyapkan penyakit dan mengusir roh jahat, begitu. Tapi ingat ya, fokusnya kembali lagi pada firman Tuhan. Karena kemudian yang terjadi di dalam cerita ini, ya ada 2 nih. Yang pertama, ada orang yang mau terima firman Tuhan dari Paulus, makanya kemudian Paulus pisahkan. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang dikatakan di sini adalah orang anak-anak Skewa.
Ini ayat 13 sampai 16 saya juga nggak tulis di sini. Tapi ada anak-anak Skewa, orang-orang yang begitu fokus sama mujizat itu tadi, yang menjadikan mujizat itu fokus utama, itu yang paling hebat. Jadi itulah yang mereka kejar, itu yang mereka mau manifestasikan. Berusaha memanifestasikan mujizat, ujung-ujungnya sesat, kacau. Jadi kembali menjawab pertanyaan saya, apa penekanan kisah 19? Kisah 19 cerita mengenai penumpangan tangan, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Kisah 19 berbicara mengenai dipisahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kisah 19 berbicara mengenai extraordinary miracle. Jadi apa penekanannya? Penekanannya di ayat 20. Penekanannya adalah firman Tuhan makin tersebar dan makin berkuasa. Itulah penekanan dari kisah 19. Dengan jalan ini, bahkan dengan mujizat yang terjadi ini, makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Terjemahan NIV-nya katakan, in this way the word of the Lord spread widely and grew in power. Di dalam terjemahan New Living Translation, so the message about the Lord spread widely and had a powerful effect. Di dalam terjemahan ESV, the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Dan inilah tujuan inti dari cerita ini. Saudaraku, betapa pentingnya memang kita dibaptis Roh Kudus, disertai dengan mujizat-mujizat oleh Allah melalui kita juga, tetapi untuk membuat firman Tuhan makin tersebar dan makin berkuasa. Firman Tuhan loh ini semakin berkuasa, semakin kuat, semakin berpengaruh, terbukti kebenarannya secara berkuasa. Itu terjemahan saya prevail mightily, mungkin nggak begitu tepat, tapi saya bingung juga terjemahannya apa ya. Prevail mightily, saya pakai kata-kata saya aja. Terbukti kebenarannya betul-betul berkuasa. Itulah firman Tuhan, dan itulah hasilnya. Dan itulah saya mau sampaikan kepada saudara, dan itulah saya mau kita mengalami breakthrough di dalam hidup ini. Breakthrough saudara bukan cuma saudara dibaptis air, saudara perlu lebih, saudara perlu dibaptis Roh Kudus, betul. Tapi saudara perlu lebih, saudara perlu berbahasa roh, betul. Tapi saudara perlu lebih. Tapi lebihnya apa? Lebihnya bukan cuma mengenai sibuk dengan miracles, bukan. Lebihnya adalah pelajari firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Ini punya kuasa, ini betul-betul berdampak di dalam hidup saudara. Ini betul-betul akan membangkitkan iman saudara. Tahukah saudara, iman bukan timbul dari melihat mujizat. Tidak. Bahkan buat saya, iman tidak timbul dari mendengar kesaksian orang, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara butuh iman, larinya kemana? Larinya ke sini. Dan waktu saudara membaca ini membangkitkan iman saudara. Ini akan mengubah apa yang diubah oleh firman Tuhan. Apa yang diubah oleh firman Tuhan? Tahukah saudara, firman Tuhan masuknya lewat mana? Udah pasti masuknya lewat sini. Andai kata ini bisa langsung masuk ke sini, tapi kan nggak bisa kan? Gimana coba ini masuk sini kalau lewat sini? Firman Tuhan itu masuknya lewat sini. Tetapi jangan biarkan firman Tuhan cuma tinggal di sini, karena tujuan utama firman Tuhan tinggalnya di sini. Pada waktu firman Tuhan masuk lewat sini ke sini, memenuhi hati saudara, membangkitkan iman saudara, dan firman Tuhan yang hidup ini akan mengubah hati saudara. Barulah terjadi mulai perubahan yang sesungguhnya Tuhan mau lakukan buat kita, buat saudara. Perubahan dari dalam keluar. Mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah sikap, mengubah perkataan. Itu yang akan firman Tuhan lakukan. Belum? Nggak apa-apa, baca aja terus. Di dalam tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Waktu saya udah mau habis ya. Sorry sih, kelamaan di depan. Boleh nggak dikit lagi? Boleh. Saya bertemu dengan keluarga ini. Foto yang pertama ya. Suaminya orang Amish dari Amerika tentu. Amish itu saudara
Wah, cari sendiri ya di Google, jadi lama nanti saya buat banyak kalau ceritain lagi. Yang menarik adalah istrinya orang Betawi. Nah, bagaimana Tuhan mempertemukan orang Amish dengan orang Betawi? Udah pasti itu dari Tuhan jalannya Tuhan. Sorry, tadi saya kayak lupa memperkenalkan saudara istri saya. Saya melihat semua orang lupa menghargai istri saya. Terlambat banget, tapi ini istri saya yang luar biasa, Ibu Ista. Boleh berdiri, Bu? Dan cuma Tuhan yang bisa mempertemukan kami. Balik lagi. Tuhan mempertemukan mereka. Mereka punya anak 5. Aduh, ini kan kayak istilahnya. Saya sekarang lupa lagi kalau saya itu satu. Tapi anak mereka 5. Dan mereka adalah misionaris di pedalaman Thailand, perbatasan Thailand dengan Kelantan, di daerah yang komunitasnya komunitas M, dan hidupnya susah banget. Dan saya bicara dari sisi yang orang Indonesia aja, yang orang Amish nanti sekali-sekali kita ketemu kita tanya langsung ke dia ya. Saya mau bicara dari sisi Lia, nama istrinya ini. Lia hidup begitu penuh dengan tantangan di pedalaman Thailand, penuh dengan tantangan, saudara. Tapi dia sampai dia ikut suaminya. Lia punya 5 anak, sibuknya luar biasa. Dan ada satu lagi tambahan yang nggak begitu enak. Lia ini punya artritis rematik di sendi kaki. Jadi kalau nggak salah, satu sendi kakinya itu rematiknya nggak sembuh-sembuh. Dan itu sering sekali menyengsarakan dia. Tantangan yang luar biasa. Tapi di dalam tantangan-tantangan yang dia hadapi, bukan cuma ini jadi pegangannya. Lia ini punya murid 5 orang atau 6 orang gitu. Kemudian dia lihat ini kenapa murid-muridnya dia ini setelah kawin, salah, setelah menikah nggak pernah baca Alkitab. Khusus istri-istri. Lia bilang istri-istri, saya mau sampaikan suami-suami juga penting. Nggak pernah baca Alkitab. Jadi Lia pikir ini nggak mungkin kan nggak baca Alkitab. Terus dia juga, saya ini betul-betul bukan cuma bertahan, saya bisa thrive karena firman Tuhan. Jadi kemudian dia buatlah komunitas dengan 5 orang ini untuk mendorong orang-orang murid-muridnya ini yang istri-istri muda. Di tengah-tengah kesibukan sebagai istri muda, jangan pernah lupa baca dan menemukan Alkitab. Kenapa? Ceritanya begitu soalnya. Saya improvisasi, jangan improvisasi karena ini bisa nyata soalnya. Saya udah minta izin nih dapat copyright untuk cerita ini dari dia. Dan dia mulai buat komunitas itu. Dan 5 orang ini bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Itu kekristenan tuh ini aja gitu loh. Terima Yesus, baptis Roh Kudus, berbahasa roh, kemudian ini. Gitu. Ya, gak perlu revelation yang bertumbuh, berubah 5 orang itu. Dan 5 orang ini, boleh gak saya ajak teman saya lagi? Boleh gak saya ajak teman saya lagi? Boleh gak saya ajak teman saya lagi? Akhirnya dari pemberitaan firman hanya kepada orang-orang yang menjadi muridnya, lahirlah yang namanya BRG, Bible Reading Group. Ada nggak yang pernah dengar BRG? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi Lia ini adalah founder sampai saat ini terus menjalankan BRG, dan anggota BRG pada saat ini lebih dari 700 orang. Bukti bahwa firman Tuhan berubah dan tersebar. Dan salah satu orang yang berubah, ini foto selanjutnya. Kami bertemu di Jogja, kemarin kan ada Kapos Gateway. Di tengah-tengah Kapos Gateway, ada salah satu anggota BRG itu yang tahu kami di Jogja, somehow pengen ketemu Ista sebetulnya. Karena Ista juga ikut di dalam BRG. Jadilah kami ketemu.
Ike namanya. Wah, ini kenapa ceritanya perempuan? Ya memang karena BRG perempuan, lihat perempuan gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang nyampaikan laki-laki, jadi ini buat laki-laki juga. Amin. Ike. Dan Ike cerita 7 tahun nikah, nggak punya anak. Wah, kayaknya mau punya anak itu jadi segalanya, karena udah 7 tahun mau dapat anak nggak bisa. Dapat anak kemudian, lahirlah. Siapa nama anaknya? Noel. Lahirlah Noel. Setelah 7 tahun menikah. Tidakkah itu waktu yang luar biasa? Mestinya luar biasa. Tetapi somehow Ike waktu setelah melahirkan anaknya, dia kena yang namanya baby blues yang super berat. Dia jatuh ke depresi yang luar biasa lah pokoknya. Waktu yang mestinya jadi momen sukacita jadi terbalik, saudara. Tapi di dalam keadaan terendah hidupnya, dia ketemu dengan BRG itu. Dia ketemu dengan komunitas yang ngajak dia untuk baca, percaya, alami kuasa dari firman Tuhan. Dan inilah kesaksian hidup dari Ike. Bagaimana dia diubah, dia disembuhkan, dia dipulihkan, dan sekarang dia mempunyai anak yang sehat, keluarga yang sehat. Dan kami mendoakan anak yang kedua waktu kami bertemu kemarin itu. Dan buat saya mau summary dengan inilah sesungguhnya sebetulnya extraordinary miracles itu, saudara. Inilah sesungguhnya mujizat yang luar biasa. Melalui pekerjaan Roh Kudus, kita mengalami kebenaran, kekuatan, dan kuasa firman Allah yang hidup. Yang kita percayai dan kita beritakan. Sehingga firman Allah makin tersebar dan menghidupkan orang-orang lain. Dan kemudian membuat orang-orang yang mengalami kebenaran, kekuatan, dan kuasa firman Allah yang hidup yang mereka percaya itu membuat mereka memberitakan kepada orang lain juga. Maka saudara alami nggak kuasa kekuatan dari firman Allah ini? Mari kita mulai dengan apakah Roh Kudus Yesus ada di dalam hidup saudara atau tidak? Apakah saudara sudah dibaptis Roh Kudus atau belum? Apakah saudara sudah berbahasa roh atau belum? Rugi kalau saudara belum, karena itu disediakan buat saudara. Saudara bisa mendatangi pemimpin atau gembala saudara kalau saudara belum. Kita doa sebentar, biar momen ini paling tidak menggugah kami Tuhan mengenai baptisan Roh Kudus, berbahasa roh. Tapi aku berdoa lebih lagi, biarlah firman yang kami dengar membuat kami berjumpa dengan Yesus sebenarnya. Berjumpa dengan Yesus beberapa ini. Jika saudara jauh dari Tuhan, jika saudara capek, lelah, datang kepada Yesus. Tuhan katakan, marilah kepadaku kalian kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kembali kepada Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus menguasai hidup saudara. Yesus, aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku, berkuasa atas hidupku, memenuhi hidupku. Bagi saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, saudara cuma perlu berdoa aja. Izinkan Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Aku mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, aku mau Roh Kudus diaktifkan di dalam hidupku, menguasai aku. Aku mau bahasa-bahasa Roh-Mu Tuhan untuk memenuhi aku. Katakan itu, jangan takut, jangan ragu-ragu. Dan ini
juga Tuhan, biarlah hari ini menjadi momen kami kembali dan menjadikan firman Allah sumber yang menghidupkan kami kembali. Tolong kami untuk membaca Alkitab dan mengerti dan mendapatkan kehidupan daripadanya. Buku ini bukan buku yang mati, bukan buku cerita, bukan buku sejarah, tapi buku ini adalah firman Allah yang hidup bagi kami. Tuhan, buat kami mengalami firman Allah yang hidup itu untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pakai kami untuk berani juga memberitakan firman Allah ini kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain bahwa firman Allah ini hidup, firman Allah ini bisa mengubah kehidupan kamu juga. Dan berdoa biar melalui kami firman Allah makin tersebar dan makin berkuasa, makin berkuasa di dalam hidup kami, makin tersebar, makin berkuasa melalui kehidupan setiap kami. Mari Tuhan Yesus, apapun pergumulan yang sedang jemaatmu hadapi, tantangan yang jemaatmu hadapi, berbicaralah kepada jemaatmu melalui firman ini. Saudara alami firman Allah ini hidup bagi saudara, menjadi perkataan Tuhan yang berbicara kepada saudara, menghidupkan saudara, menyegarkan saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan